Masih Ibu. Di sini kok tapi Ibu di sini. Tabi Ibu, perkenalkan saya Perawat Juvita yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu namanya siapa? Amel, Amel. Ibu berusia berapa? 25 tahun. Di sini Ibu ada 2 macam kontrasepsi, hormonal dan non hormonal. Ibu mau pakai kontrasepsi yang mana? Terus kalau untuk seorang ibu yang masih menyusui itu cocoknya pakai kontrasepsi yang mana? Kalau bagi saya itu Ibu, kita cocoknya tuh pakai kontrasepsi non hormonal. Seperti apa itu sus? Ada 3 macam Ibu, ada kondom, diafragma, dan spermisida. Kita mau pakai kontrasepsi yang mana dari 3 tersebut? Sebutkan ketiganya. Kalau kondom itu penghalang yang digunakan untuk mencegah kehamilan dan penularan infeksi seksual saat berhubungan badan sama suami kita. Kondom juga itu terbagi menjadi 2, ada kondom di sana pakai pria dan wanita. Kalau kondom kayak pria dia itu bapak ibu kayak begini kayak kerucut kayak mulut bayi, sedangkan kondom wanita itu kayak panjang terus kayak plastik. Diafragma dia itu penghalang bentuk kubah yang kayak mangkok dia kayak begini dia Ibu. Sedangkan spermisida itu semacam salep, kayak salep bentuknya yang membunuh dan melumpuhkan sperma sehingga kita itu tidak terhalang kayak berhubungan seksual. Jadi kita mau pakai kontrasepsi apa? Saya dengar-dengar katanya kontrasepsi diafragma itu bagus dan aman untuk ibu menyusui. Saya juga penasaran bagaimana cara pemasangannya. Baik Ibu, nanti dijelaskan sama teman saya lebih lanjutnya. Iya. Oh iya, saya permisi dulu. Ya. Permisi Ibu. Iya. Baik, apakah benar Ibu atas nama Amel? Baik, perkenalkan nama saya Perawat Dea Cynthia yang akan melanjutkan dan memberikan penjelasan lebih jelas tentang diafragma. Terus mau bertanya kalau untuk dampak atau kekurangan dari diafragma itu seperti apa? Baik untuk kekurangannya diafragma itu seperti penggunaan yang tidak tepat. Kalau diafragma itu tidak dipasang dengan benar atau tidak digunakan efektivitasnya dapat menurun. Kemudian ketidaknyamanan. Biasanya itu wanita mungkin merasa tidak nyaman atau merasa diafragma itu biasanya terlalu besar atau terlalu kecil. Kemudian perlu pemasangan yang tepat. Apa manfaat dari KB diafragma, Ibu? KB diafragma itu berkelebihan bisa dapat digunakan sebelum hubungan seksual. Kemudian tidak mempengaruhi kesuburan, seperti diafragma tidak mempengaruhi kesuburan atau kemampuan reproduksi seseorang. Bu, apakah ketika memasang diafragma itu sakit? Kalau itu mungkin sedikit agak terasa tidak nyaman Ibu ketika pemasangannya. Bagaimana cara pemasangan diafragma, Ibu? Baik, saya akan memberikan lebih jelas. Itu ada persiapan. Yang pertama mencukir pemeriksa diafragma untuk memastikan tidak ada kerusakan. Kemudian oleskan spermisida atau sesuai petunjuk ke permukaan cekung diafragma dan jangan gunakan pelumas berbahan dasar atau minyak. Pemasangannya itu yang pertama temukan posisi nyaman atau berdiri dengan satu kaki di kemudian itu di pemasangannya itu yang pertama temukan posisi yang nyaman, kemudian membuka bibir, buka pegangan diafragma, kemudian memasukkan diafragma ke dalam vagina. Periksa posisi diafragma atau jari
atau jari serviks harus tersempuk. Jika tidak, ulangi pemasangannya. Kemudian penggunaannya itu yang pertama memasukkan hingga 2 jam sebelum penggunaan. Kemudian yang di penggunaannya yaitu memasukkan hingga 2 jam sebelum berhubungan seksual. Biarkan terpasang minimal 6 jam. 6 jam maksimal 24 jam setelah berhubungan seksual terakhir. Kemudian jika berhubungan seksual berulang toh, tambahkan spermisida tanpa melepas diafragma. Kemudian ketika pembuangannya itu yang pertama itu harus digalarkan diafragma dengan hati-hati. Kemudian cuci tangan dengan sabun dan air hangat, keringkan dan simpan dalam wadah yang bersih. Mana Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mau melanjutkan melakukan kontrasepsi diafragma? Apakah ketika saya memakainya harus datang ke puskesmas atau rumah sakit? Tidak Bu, setelah tahu cara pemasangannya, ibu bisa pakai sendiri di rumah. Tapi pertama-tama kami akan bantu menentukan ukuran diafragma yang pas untuk ibu. Berapa lama diafragma ini dipakai? Apakah diafragma ini akan diganti setiap bulan? Tidak perlu diganti Pak Bu, karena jika diafragma dirawat dengan baik, diafragma bisa dipakai hingga 2 tahun kemudian. Hanya saja diafragma bisa digunakan 2 tahun ke depan dengan mencuci dengan bersih menggunakan sabun. Oh iya Ibu. Kalau Ibu tertarik, kami bisa jadwalkan pelatihan pemasangan. Ibu bisa coba menggunakan model anatomi supaya lebih paham lagi. Saya tertarik, kayaknya diafragma cocok dengan saya yang sedang menyusui. Saya dukung Bu. Yang penting istri saya aman. Baik Ibu, jangan ragu untuk kembali jika ada kendala atau ingin berkonsultasi dengan kami. Iya Ibu. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dukungan Bapak sangat penting agar program KB Ibu berhasil. Kami akan siapkan sesi pelatihan dan alatnya. Terima kasih Bu. Kami jadi lebih paham tentang pakai diafragma. Baik Ibu. Iya. Maaf.